Ini saya Mila Astuti, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Tempel, Kabupaten Blora. Next. Nah, konsep inti budaya positif itu Bapak Ibu ada perubahan paradigma belajar, ada motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan budaya positif. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru itu yang dimaksud yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Jadi di kelas, setiap kelas itu kan anaknya kan unik-unik ya Bapak Ibu. Contohnya ada di kelas 2 itu paling unik-unik gitu. Jadi kita itu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam prakteknya guru akan menghadirkan setiap materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. Contoh penerapan pembelajaran diferensiasi, guru dapat memberikan materi lebih sederhana atau membagi siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Guru juga dapat menggunakan cara mengajar yang menyenangkan dan variatif untuk kelompok belajar yang berbeda. Nah, ini adalah gaya belajar berdiferensiasi. Ada gaya belajar visual dengan melihat, gaya belajar auditori dengan mendengar, dan gaya belajar kinestetik atau biasanya dengan sentuhan-sentuhan seperti itu. Lanjut. Gaya belajar visual. Ciri-ciri pelajar visual yaitu silakan Bu. Nah, silakan duduk. Bisa duduk di ya. Nah, ciri-ciri pelajar visual yaitu mudah mengingat apa yang dilihat, kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan, berbicara dengan tempo yang cukup cepat, cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar, kemudian tidak mudah terdistraksi oleh keramaian. Terdistraksi oleh keramaian ini dia tidak mudah walaupun teman-temannya ramai dia itu tidak terpengaruh gitu. Biasanya suka menggambar apapun di kertas. Next. Gaya belajar auditori yaitu dengan mendengar. Ini anak ini suka ciri-cirinya, anak ini suka mengingat dari apa yang didengar oleh anak tersebut. Kemudian mudah terdistraksi oleh keramaian. Jadi kalau anak-anak ramai, dia itu merasa paling berisik itu. Dia tidak nyaman kalau anak-anak ramai di kelas. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Kemudian lebih mudah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan. Itu gaya belajar auditori. Kemudian ada yang suka berbicara, berdiskusi, menjelaskan sesuatu, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelas. Next. Nah, ini adalah gaya belajar kinestetik. Senang belajar dengan metode praktek. Pasti ada di kelas itu pasti ada anak yang senang lari-larian, pasti. Nah, itu bisa bisa diterapkan dengan gaya belajar kinestetik, yaitu dengan praktek. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti permainan dan aktivitas fisik. Kemudian menghafal dan berjalan atau melihat. Sulit untuk berdiam diri. Dia itu tidak bisa berdiam diri duduk manis, itu tidak bisa Bapak Ibu. Dia ingin selalu bergerak terus itu. Iya, jalan-jalan terus Pak. Lanjut. Nah, ada berbagai cara untuk mengenali gaya belajar siswa, yaitu dengan pengamatan langsung, observasi secara mendetail, atau dengan memberikan angket kepada siswa. Tapi ini untuk kelas tinggi saja. Observasi secara mendetail terhadap siswa bisa dilakukan dengan melalui penggunaan
berbagai metode pembelajaran di kelas. Ini ada kasus, Bapak Ibu, kasus 1. Emilia ini adalah siswa kelas 5. Ia lebih senang memberi warna pada buku tulisnya dengan cara mewarnai materi yang dirasa sangat penting menggunakan stabilo berwarna. Emilia ini merasa dengan memberi warna pada tulisan di bukunya, ia akan lebih mudah mengingat materi-materi yang telah disampaikan gurunya. Menurut Bapak Ibu ini termasuk apa? Visual ya Bapak? Ya Bapak Ibu ya, termasuk visual. Next. Dan ini adalah kasus 2. Rizky menyukai tokoh-tokoh kartun. Dalam kegiatan pembelajaran, Rizky itu lebih suka materi pembelajaran yang dikemas dengan video pembelajaran. Rizky akan lebih mudah mengingat materi yang disampaikan guru kalau guru memberikan materi berupa tampilan video animasi atau tokoh kartun. Termasuk apa Bapak Ibu? Visual, Bu. Visual, ya tepat sekali. Lanjut Bapak. Nah, di sini saya memiliki permainan cobalah buka. Next. Mungkin dengan teman-temannya, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah si A, misalnya Bu Endang dan Bu Maya. Bu Endang adalah si A. Tugas Bu Endang itu mengepalkan salah satu tangan. Coba dikepalkan tangannya. Nah, coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan itu. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting banget untuk kehidupan Anda. Nah, tugas Bu Maya ya, akan coba membuka segala cara untuk membuka kepalan Bu Endang itu tadi. Nah, kemudian Bu Maya boleh membujuk, terus menggelitik mungkin, atau memarahi Bu Endang supaya Bu Endang itu tetap membuka kepalanya. Coba Bu Maya bisa mempraktekkan. Bisa dengan dibuka dengan tangan sekuat tenaga. Coba. Ini Mbak. Ini coba. Ini boleh. Atau dengan dirayu buka benda. Dan coba next Pak. Nah, next saja itu. Nah, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalanya? Tidak. Kenapa Bu Endang kok tidak membuka kepala tangannya? Oh, karena barang berharga. Jadi yang bisa mengontrol kepala tangan itu adalah Bu Endang itu sendiri. Mau membukanya apa tidak itu adalah Bu Endang sendiri. Next. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan adalah Bu Endang ya. Lanjut Pak. Nah, sekarang marilah kita tanyakan ke diri sendiri, bagaimana kita berperilaku Bapak Ibu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian? Mungkin Pak Parno. Maju Pak Parno, silakan. Maju Pak. Saya pernah. Kaitannya dengan dorongan ya ini untuk melakukan sesuatu itu yang namanya manusia itu kadang-kadang pasti kita melakukan sesuatu itu bertujuan ingin mendapatkan senyuman atau pujian. Itu ya pernah saya lakukan seperti itu. Oh iya. Tepuk tangan buat Pak Parno. Apakah ternyata ini melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan senyuman siapa gitu ya Pak ya? Caper gitu ya.
Lanjut. Sekarang kita ke disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Betul tidak, Bu? Betul. Lanjut. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini adalah contoh nilai kebajikan. Ada profil pelajar Pancasila. Kemudian ini adalah IPO Primary Years atau program PYP dan keterampilan hidup. Contoh nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenaraan tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian dari IPO Primary Years atau PYP yaitu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Next. Nah, di sini ada lagu profil pelajar Pancasila. Kita bisa nyanyikan bareng-bareng, Bapak Ibu. Iya. Mohon berdiri ya. Mohon berdiri kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila supaya bersemangat. Biar tidak tekan ya Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia dari Jiana dosen. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Nah, untuk ekstrinsik itu kan dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang kalau dari intrinsiknya itu menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Di sini ada next saja. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi dan ada penghargaan dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana dan tiba-tiba, misalnya ada anak yang terlambat, Pak Parno datang, tidak mengerjakan PR, Pak Parno langsung menghukumnya untuk berdiri satu kaki di depan. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman, ya.
terlibat. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan atau tidak dilibatkan. Terus kemudian bersifat satu arah dan berupa fisik dan psikis. Kemudian kalau konsekuensi terencana disepakati sesuai yang disepakati oleh Bapak Ibu dan muridnya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru memonitor murid selalu. Kemudian ada penghargaan. Di sini penghargaan ini adalah memperkuat motivasi, memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih bersifat universal. Kemudian ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan, dan proses yang kolaboratif pengajaran murid untuk mencari solusi sendiri. Menurut Bapak Ibu, dari hukuman, konsekuensi, penghargaan, restitusi yang bisa diterapkan itu yang mana Bapak Ibu? Restitusi, betul sekali Pak Aswadi. Restitusi, ya, restitusi Pak Aswadi. Itu yang paling tepat kita terapkan untuk peserta didik yang berbuat kesalahan. Lanjut. Nah, ini penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Lanjut. Mengapa demikian? Padahal kan kita lebih biasanya kalau anak maju kita beri penghargaan. Kenapa kok malah menghancurkan? Next. Ada. Nah, karena penghargaan dan hukuman itu berpengaruhnya jangka panjang, Ibu. Jangka panjang dan pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasinya dari dalam. Kemudian penghargaan ini tidak efektif ternyata. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Ya kan Bapak Ibu? Kemudian penghargaan ini merusak hubungan di mana mereka yang akan percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan akan berhenti mencobanya. Kemudian ada lagi mematikan kreativitas. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Kemudian ada lagi penghargaan menghukum. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi dia itu, murid itu merasa kecewa, sedih, aku tidak mendapatkan penghargaan dari guruku. Ternyata penghargaan itu tidak baik dan tidak efektif untuk peserta didik. Lanjut. Nah, ini ada contoh dari contoh pertama. Saya bisa silakan video seperti ini. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan telat siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan ini ya, jangan mencontoh dari. Kalau kalian contoh, ada yang ngajarin dia lagi, mas tahu apa nih? Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu yang kedua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak.
lagi mobil sini hati-hati ya, jangan nanti licin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dari teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi. Udah gak? Dari diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Dari, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan itu kamu buat semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok dari datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat, gimana kamu sukses nantinya? Gak akan bisa sukses seperti itu ke depannya. Terlambat sekolah. Saya pulang dulu Pak, assalamualaikum.
berarti? Ya kak, ini nanti Arma obatin. Kakak benar-benar ini. Iya kak, hati-hati. Sudah mulai kok. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya benar-benar. Mas Dani, maafkan Bapak ya, karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Makasih ya Pak. Saya janji tidak akan menambah sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah suatu kisah yang menyentuh. Tapi dengan kisah ini semoga Bapak Ibu bisa terinspirasi untuk tidak serta-merta menghukum peserta didik dengan cara yang melukai psikis atau fisik peserta didik. Hidup tak selalu sempurna, yang terjadi tak selalu kita suka, tapi kita bisa selalu bahagia dengan cara mensyukuri yang ada. Next. Nah, kita beralih ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Tujuan pembentukan keyakinan kelas itu kan diharapkan murid itu tumbuh motivasi internal sehingga semangat untuk melakukan nilai kebijakan yang diyakini, sehingga murid tumbuh optimal dan memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas, yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif. Jadi kalau membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kita harus melibatkan peserta didik juga Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan dulu pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Jadi kita tanyakan, kita itu di kelas inginkan kelas yang seperti apa? Kalian mimpikan kelas yang seperti apa? Kalian yang akan membuat keyakinan kelas ini untuk kita sepakati. Kemudian eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Jadi murid itu dilibatkan
dengan cara untuk menuliskan sendiri. Kalian ingatkan di kelasnya Brenda ini seperti apa, kelasnya Bunda ini seperti apa. Coba kalian bisa tuliskan, kemudian nanti dikumpulkan bersama. Kemudian setelah anak-anak itu membuat kesepakatan, semua anak itu membuat keyakinan kelas sudah ditulis. Kemudian ambil kesimpulan dari ide si murid itu tadi. Kemudian sudah dikumpulkan, pasti juga ada kata-kata yang mungkin kurang positif, kita bisa ubah menjadi kata-kata yang positif. Karena dalam keyakinan kelas itu tidak boleh mengatakan kata tidak. Misalnya tidak boleh membuang sampah. Biasanya kan murid membuat kalimat kan seperti tidak boleh membuang sampah. Kita bisa ubah menjaga kebersihan kelas seperti itu. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Kita bisa ubah menjadi datang tepat waktu. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian ubah ide menjadi keyakinan kelas. Kemudian ditandatangani kontrak keyakinan kelas. Jadi nanti kalau sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu itu bisa sekalian konsekuensinya kalau melanggar itu seperti apa gitu. Jadi sudah tahu semuanya konsekuensinya seperti ini. Gitu. Jadi kita tidak menghukum, kita memberikan konsekuensi, gitu aja. Lanjut. Kegiatan membuat keyakinan kelas sekolah. Nah, 5 posisi kontrol. Ini kita explain apa tidak Bapak Ibu? Mau explain lebih dulu biar tidak tegang? Oke, ayo berdiri semuanya. Semakin cepat ya. Semakin cepat lagi. Semakin cepat. Semakin cepat. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Next. Dalam penerapan disiplin positif, kita lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seseorang pendidik agar mendapat mengenali dirinya. Jadi kita harus bisa mengontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Untuk memahami kelima posisi kontrol tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah. Ini ada video. Kita sebagai yang pertama kita sebagai penghukum. Next. Nah ini posisi penghukum Bapak Ibu. Contoh posisi penghukumnya. Naren, sini kamu.
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang benar kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, di sini penggurunya tadi sebagai posisi penghubung, yaitu ciri-cirinya posisi penghubung itu adalah berbicara nadanya tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, ya, atau membentak, menyakiti dan menyindir. Ini adalah termasuk hukuman fisik maupun psikis. Jadi psikis anak kena, fisik anak juga kena. Itu adalah pendidik sebagai posisi penghubung. Next, dampak posisi penghubung ini, murid itu akan memberontak, bahkan menyimpan dendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampunya. Next, ini posisi pembuat merasa bersalah. Kita sebagai guru membuat merasa bersalah si anak. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini adalah contoh pendidik yang membuat rasa bersalah. Jadi suaranya itu cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya membuat murid itu merasa jadi anak yang gagal, jadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga. Nah, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Next. Dampak posisi pembuat rasa bersalah ini membuat murid itu merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi anak itu cenderung istilahnya lebih menyendiri. Dia lebih menyendiri karena dia itu merasa bersalah sekali gitu. Next. Nah, ini ada di posisi teman, guru sebagai temannya. Ini mungkin contohnya seperti Pak Parno. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya menyalahkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Tapi memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Jangan terlambat lagi. Bikin sedikit. Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini memposisikan guru sebagai teman. Suara guru itu cenderung ramah ya, bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi murid ini merasa senang, merasa aman dan akrab dengan gurunya. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Next. Dampak posisi teman, murid akan ketergantungan kepada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Karena dia sudah dianggap teman sama gurunya, dia bergantung sama gurunya, seperti itu. Ini posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini adalah posisi pemantau. Jadi seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosi dan tidak tersembunyi juga, ataupun tidak menggunakan suara tinggi. Di sini tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru harus selalu mengawasi. Next. Nah, dampak posisi pemantau ini murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal, tidak sepenuhnya mandiri. Next, ini adalah posisi manajer, posisi paling tinggi atau paling benar, paling tepat. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, di sini posisi manajer adalah posisi paling disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin
yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan posisi ini adalah agar murid agar berefleksi atas tindakannya. Next. Posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosi, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Begitu Pak Parno. Ya, Bu, paham, Bu. Dampak posisi manajer ini, murid bisa menjadi anak yang mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Seperti itu. Ini posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bu Linda, mungkin posisi kontrol apa ini? Apa? Coba dijelasin misalnya. Merasa bersalah, Bu. Jawabannya iya, betul, merasa bersalah. Kemudian next, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa? Ada yang tahu? Apa Bu Lia? Penghukum. Coba. Iya, betul sekali, penghukum. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin ada yang tahu posisi kontrol apa? Pak Dwi? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer. Jadi dia dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana menyelesaikan masalahnya dia sendiri, seperti itu. Lanjut. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Posisi apa? Bu Pak Azwati? Mungkin Mas Azwati? Oh beda. Teman Bu. Oh iya, teman. Betul sekali teman ya. Lanjut Pak. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apa ini? Lanjut. Pemantau. Nah, posisi mana yang paling ideal Bapak Ibu? Manajer. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Manajer. Lanjut. Posisi manajer. Nah, posisi ini memang ideal yang dituju setiap pendidik. Pada posisi ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Next. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Next. Sekarang lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next, Pak Dwi. Kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi apabila salah satu dari kebutuhan dasar harus terpenuhi. Apabila salah satu dari kebutuhan dasar tidak terpenuhi, akan timbul perilaku yang tidak sesuai. Kebutuhan dasar itu sangat penting diketahui dan dicari tahu. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mungkin Pak Karno kasih sayangnya sudah terpenuhi Pak? Belum Bu, berikan saja. Lanjut. Bertahan hidup kurang. Iya. Kurang kasih sayang. Bertahan hidup Pak Karno? Ya, bertahan hidup selalu Bu. Oke. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup misalnya ada pada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Next.
Secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Lanjut, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis. Pak Parma masih aman ya psikologis saya? Aman. Karena kebutuhan kasih sayang ini juga sangat diperlukan sekali dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Next. Jadi untuk rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama itu adalah menjadi bagian dalam kelompok yang harus itu tadi kasih sayang dan rasa diterima itu tadi. Next. Kebutuhan ini akan berhubungan dengan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan itu juga kita butuh kasih sayang. Ya, kasih sayang kucing, misalnya sapi. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, maupun pelatih. Sekarang kita ke kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu. Lanjut, Pak. Kebutuhan penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, jadi sebagai penguasa, berprestasi, diakui dan didengar. Next. Sekarang kita ke kebutuhan kebebasan. Pasti manusia ini juga pengen bebas ya. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Jadi kita bebas membuat pilihan sendiri-sendiri. Termasuk Pak Parma kalau memilih pasangan juga bebas. Bisa. Oh iya, karena sesuatu hal ya Pak, jadi kita tidak bersatu. Lanjut. Kebutuhan kebebasan ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arahannya sendiri. Lanjut. Pemenuh kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi waktu senggang, memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri yang merdeka. Sudah merdeka Pak Aswad ini? Ya. Kebutuhan kesenangan. Nah ini kita ke kebutuhan kesenangan. Setiap manusia pasti ingin merasa senang. Dimanapun tempatnya kita harus senang, kita harus senyum, kita harus gembira. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini ada bermain, ada humor, ada antusiasme, tertawa. Glaser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, itu tadi. Kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi ini yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik atau dari dalam, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Next. Posisi guru sebagai manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Tadi yang paling tepat kan posisi guru sebagai manajer ya Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan ini tadi segitiga restitusi. Next. Ini bisa dilihat videonya. Ada video. Siap sana. Siapa? Sudah lama ketemu sana. Kenapa?
ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eko lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selain itu. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Jadi contoh video tadi ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas yang gagal. Ini adalah contohnya, yaitu contoh menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya itu ada berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah contoh kalimat yang bisa kita utarakan bila ada anak yang berbuat salah. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu, Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ada lagi, kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contoh kalimat-kalimat positif yang bisa diterapkan saat kita merestitusi peserta didik. Next. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini ada validasi tindakan salah yang kedua. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi, tidak memojokkan. Kemudian kata-kata atau contoh kalimatnya bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, bisa contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian ada lagi, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu adalah contoh-contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Next. Nah, ini yang terakhir menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi itu 3 tahapan yang terakhir ini loh. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas telah stabil. Maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan
Nah, contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh menanyakan keyakinan. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi yang pertama itu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Perlu tidaknya melakukan segitiga restitusi itu tergantung pada ringan beratnya permasalahannya Bapak Ibu. Apabila permasalahannya ringan, tidak perlu dijalankan secara berurutan. Cukup ditanyakan apa keyakinan kelas yang disepakati. Segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Di sini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah upaya mengembangkan pendidikan karakter yang menuntut siswa bisa mengontrol dirinya dan memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Next. Tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi intrinsik pada siswa. Next. Di sini manfaat disiplin positif yang pertama melatih dan membangun kepribadian siswa yang terbaik, membiasakan siswa dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Next. Ini adalah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini ada profil pelajar Pancasila, ada beriman bertakwa, keberbinekaan tunggal, gotong royong, kreatif, benar kritis, mandiri, sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Penerapannya melalui pembentukan motivasi intrinsik, ditegakkan tanpa ancaman, hukuman, dan atau penghargaan. Guru bersama-sama menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas sekolah sebagai upaya membentuk karakter positif siswa. Ditegakkan melalui penumbuhan kesadaran diri, motivasi intrinsik, dan membentuk karakter yang positif. Dalam menerapkan disiplin positif ini, Bapak Ibu, guru itu hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrol saat ini. Bagaimana ia berproses menjadi seorang manajer yang menuntun peserta didik untuk menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Next. Penutup di sini dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai almong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, itu sesuai standar nasional pendidikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semuanya. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum